Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai diagram alir proses pembuatan asam sulfat melalui proses bilik timbal bersama Pak Yoga. Berikut adalah diagram alir proses pembuatan bilik timbal. Proses diawali dari belerang yang dialirkan menuju ke melter untuk dilelehkan. Dari melter didapatkan lelehan belerang yang kemudian dialirkan menuju ke tungku pembakaran atau furnace. Di furnace terjadi reaksi di mana belerang bereaksi dengan oksigen menghasilkan sulfur dioksida. Sulfur dioksida yang dihasilkan dari tungku pembakaran masih mengandung debu, maka dari itu perlu dipisahkan. SO2 kemudian dialirkan menuju ke cyclone untuk dipisahkan debunya dan didapatkan SO2 yang bebas dari debu. SO2 yang bebas dari debu kemudian dialirkan menuju ke menara Glover. Di menara Glover dialirkan gas NO dan NO2 sebagai katalis. Di menara Glover terjadi reaksi seperti pada layar. Dari reaksi didapatkan asam violet atau asam nitrosulfat dan juga asam sulfat. Asam sulfat dari reaksi tersebut memiliki konsentrasi sebesar 60 derajat Baum yang kemudian didinginkan pada cooler. Dari cooler, asam sulfat 60 derajat Baum ditampung sementara di tangki penampungan. Sebagian besar dari asam sulfat 60 derajat Baum dialirkan menuju storage sebagai produk. Sebagian kecil dari asam sulfat 60 derajat Baum dialirkan menuju ke menara Gay-Lussac. Dari menara Glover diperoleh H2SO3NO2 atau asam violet, gas NO2, gas NO, dan juga air. Keempat senyawa tersebut kemudian dialirkan menuju ke menara bilik timbal. Menara bilik timbal bisa terdiri dari 3 bilik ataupun lebih. Di tiap-tiap bilik dialirkan air pada bagian atasnya dengan cara disemprotkan. Di bilik timbal terjadi reaksi seperti pada layar, di mana asam violet dialirkan menuju ke bilik timbal pertama untuk diabsorpsi oleh air. Dihasilkan asam sulfat dengan konsentrasi 50 derajat Baum. Asam nitrosulfat yang belum terabsorpsi pada bilik timbal pertama kemudian dialirkan menuju ke bilik timbal kedua untuk diabsorpsi oleh air. Dihasilkan asam sulfat dengan konsentrasi 50 derajat Baum. Asam nitrosulfat yang belum terabsorpsi pada bilik timbal 2 kemudian dialirkan pada bilik timbal 3 untuk diabsorpsi dan dihasilkan asam sulfat dengan konsentrasi yang sama yaitu 50 derajat Baum. Asam sulfat 50 derajat Baum ini kemudian dialirkan menuju ke tangki penampungan sementara. Sebagian besar asam sulfat 50 derajat Baum dialirkan menuju ke storage sebagai produk. Sedangkan sebagian kecil dari asam sulfat 50 derajat Baum dialirkan menuju ke menara Glover untuk dimurnikan. Dari bilik timbal diperoleh gas NO2 dan gas NO yang tidak ikut terabsorpsi oleh air. Dialirkan menuju ke menara Gay-Lussac. Di menara Gay-Lussac terjadi reaksi di mana kedua gas tersebut bereaksi dengan asam sulfat. Nah, asam sulfat ini yang tadi berasal dari asam sulfat dengan konsentrasi 60 derajat Baum. Dihasilkan nitrovitriol dan juga asam nitrat. Nitrovitriol dan asam nitrat ini kemudian dialirkan lagi menuju ke menara Glover yang nantinya bisa digunakan sebagai katalis maupun reaktan pada menara Glover.
Sekian penjelasan dari Pak Yuga mengenai diagram alur proses pembuatan asam sulfat melalui proses bilik timbal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.